Hai Mars, hai Venus, apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Hari ini aku akan mengisi lagi segmen Once Upon a Time. Kali ini aku akan membawakan kisah tentang Pastor Gabriel Amorth. Kamu pasti tahu Pastor Gabriel Amorth karena kiprahnya yang sangat terkenal sebagai pastor eksorsisme atau khusus untuk pengusiran setan dari Vatikan. Langsung aja kita mulai. Pastor Gabriel Amorth adalah salah satu eksorsis paling top dan terkenal di dunia. Nama dia melejit gara-gara kiprahnya sebagai kepala eksorsis Vatikan. Dia lahir di Modena, Italia pada 1 Mei 1925 dan meninggal di usianya yang sudah sangat sepuh di 91 tahun pada 16 September 2016. Perjalanan hidupnya penuh dengan cerita-cerita yang benar-benar bikin kita semua merinding karena banyak banget kasus-kasus eksorsisme yang dia tanganin yang sangat-sangat bikin bulu kuduk kita merinding. Awal karirnya Pastor Amorth ini adalah memulai langkah pertamanya sebagai imam atau sebagai pastor di tahun 1954. Setelah itu dia langsung bergabung dengan Serikat Santo Paulus, sebuah kongregasi religius Katolik yang punya pengaruh besar. Kemudian pada tahun 1986, jadi cukup lama ya, dia jadi pastor tuh 1954, dan kemudian dia tahun 1986 itu dia baru mengalami perubahan drastis dalam hidupnya karena dia baru diangkat menjadi salah satu eksorsis atau pastor yang bertugas untuk mengusir setan. Jadi dia baru diangkat di Keuskupan Roma oleh Kardinal Ugo Poletti. Pada saat itu dia belajar banyak eksorsisme dari mentornya Pastor Candido Amantini yang sebenarnya juga terkenal sebagai eksorsis legendaris. Nah, setelah lama belajar dan mendalami, akhirnya Amorth dipercaya sebagai eksorsis andal di Vatikan menggantikan mentornya yang juga sudah lanjut usia. Sepanjang karirnya, Pastor Amorth mengklaim telah melakukan puluhan ribu eksorsisme. Namun dia juga menjelaskan bahwa angka itu bukan berarti dia menangani puluhan ribu orang juga, karena satu orang aja bisa membutuhkan beberapa kali eksorsisme. Amorth sangat yakin bahwa kerasukan setan adalah ancaman yang nyata yang harus dilawan dengan serius. Dia tidak lelah, bahkan sampai usia lanjut tetap gigih melawan kekuatan gelap yang mengganggu kehidupannya manusia. Pastor Amorth ini juga nggak sembarangan ya, jadi banyak banget orang yang datang kepada dia untuk mau menggunakan jasa Pastor Amorth dalam pengusiran setan. Tetapi sebelumnya tentu saja Pastor Amorth akan menganalisa dulu dan biasanya menyarankan agar pergi dulu deh ke psikiater, pergi dulu deh ke rumah sakit jiwa gitu ya. Jadi nggak langsung nih dia serta-merta asal terima juga komplainan atau orang-orang yang mau menggunakan jasanya dia dalam pengusiran setan. Selain melakukan eksorsisme, Amorth juga menulis beberapa buku yang kemudian mendokumentasikan pengalamannya bicara dengan setan-setan itu, dan juga bagaimana dia melakukan ritual-ritual pengusiran. Dia tulis dalam bukunya yang sangat populer seperti An Exorcist Tell His Story dan An Exorcist More Stories. Dari kamu ada nggak yang punya bukunya? Aku kebetulan belum baca. Kalau kamu udah pernah baca bukunya, tulis ya di kolom komentar, bagus nggak sih? Di dalamnya dia menceritakan secara terbuka tentang ritual eksorsisme, kisah-kisah menegangkan serta pandangan iblis dan pengaruhnya yang makin kuat di dunia modern. Dia sering mengkritik budaya modern yang menurutnya semakin tidak peduli dengan ancaman setan dan meremehkan kekuatan iblis. Jadi dia mengatakan bahwa dengan dunia modern saat ini yang sudah penuh dengan logika, sebenarnya orang-orang tuh mulai tidak percaya segala sesuatu yang berbau mistis. Nah, ini berbahaya sekali menurut Pastor Amorth karena sebenarnya iblis masih ada di mana-mana dan selalu mengganggu hidupnya manusia untuk berbuat dosa. Padahal Pastor Amorth sendiri sudah meninggal di tahun 2016. Pada tahun 2016 aja dia bilang bahwa dunia di bawah ancaman serius. Apalagi kita yang berada di tahun 2024. Udah kayak apa nih?
Beberapa pengusiran setan yang terkenal. Aku bacain ya. Satu adalah kasus gadis dengan kekuatan supranatural. Salah satu kasus yang paling terkenal yang ditanganin Amorth adalah seorang gadis muda yang tiba-tiba menunjukkan kekuatan supranatural. Gadis ini awalnya terlihat biasa-biasa aja. Namun tiba-tiba dia mulai menunjukkan perilaku yang sangat aneh. Orang tuanya yang adalah Katolik taat mulai khawatir ketika melihat putri mereka mulai mampu mengangkat benda-benda berat seperti meja, kursi hanya dengan sangat mudah padahal tubuhnya kecil dan tampak lemah. Jadi di sini digambarkan bahwa itu mejanya seberat kira-kira 50 kg dan anak kecil ini bisa mengangkatnya dengan satu jari. Kan nggak mungkin banget ya, tapi itulah yang diceritakan oleh Amorth. Jadi bahwa ketika seseorang mengalami kesurupan atau dimasuki iblis, setan gitu ya, memang kekuatannya akan menjadi berlipat ganda. Saat pertama kali bertemu dengan gadis ini, Amorth langsung merasakan bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Gadis itu menunjukkan kebencian yang luar biasa terhadap benda-benda suci. Setiap kali Amorth mencoba mendekatkan salib atau air suci, gadis itu akan teriak dengan suara dalam dan mengerikan. Suara yang jelas bukan suara seorang gadis kecil. Dia juga bicara dalam bahasa yang tidak dikenal oleh siapapun dalam ruangan itu, termasuk Amorth yang fasih dalam beberapa bahasa pun nggak ngerti nih anak ngomong apa. Amorth menduga bahwa gadis itu bicara dalam bahasa kuno yang hanya dimengerti oleh setan. Yang paling menakutkan adalah saat gadis ini mulai melayang di udara. Itu beneran ya. Jadi melayang beberapa inci dari tempat tidurnya. Dalam salah satu sesi eksorsisme, saat Amorth dan timnya berdoa dengan keras, tubuh gadis itu terangkat beberapa inci dari tempat tidur. Ini bukan ilusi karena ada banyak saksi mata yang melihat kejadian tersebut. Amorth terus berusaha melakukan ritus eksorsisme berulang kali, berusaha membebaskan gadis ini dari cengkraman setan. Proses ini memakan waktu berbulan-bulan, dengan setiap sesi menjadi semakin intens setelah doa-doa dan usaha yang gak kenal lelah. Akhirnya gadis itu berhasil dibebasin, namun pengalaman ini meninggalkan bekas yang mendalam bagi semua orang yang terlibat. Dan Amorth juga gak dalam keadaan yang sehat-sehat banget ketika berhasil membebaskan gadis ini, karena memiliki luka-luka fisik. Jadi bergulat mereka ya, antara si setan yang ada dalam tubuh gadis itu dengan Amorth. Kasus yang kedua, kasus pria yang dirasuki sejak kecil. Kasus ini melibatkan seorang pria yang telah menderita sejak masa kecilnya. Sejak kecil, pria ini mengalami berbagai gejala aneh yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu kedokteran. Dia sering mimpi buruk yang sama berulang-ulang kali, merasa depresi berat tanpa alasan yang jelas, dan sering mendengar suara-suara yang memerintahkannya untuk melakukan hal-hal yang buruk. Ketika dia akhirnya bertemu dengan Pastor Amorth, dia sudah sangat putus asa karena tidak ada yang bisa membantunya. Kebayang ya, Bo, dia gimana stresnya. Amorth mulai menyelidiki kasus ini dan menemukan bahwa pria ini mungkin telah dirasuki oleh entitas jahat sejak usia yang sangat muda. Selama bertahun-tahun, roh-roh jahat ini telah menguasai tubuhnya. Roh-roh jahat berarti nggak cuma satu iblis aja yang merasuki tubuhnya, tapi banyak, Bo. Wow. Dia tidak bisa menguasai kehidupannya dan tidak bisa menjalani kehidupannya secara normal. Ketika Amorth mulai sesi eksorsisme, pria ini menunjukkan reaksi yang sangat ekstrim. Tubuhnya bergetar hebat, kejang-kejang tanpa henti, dan mulai memuntahkan benda-benda aneh seperti paku, pecahan kaca, sesuatu yang tidak mungkin terjadi secara alami. Suara-suara yang keluar dari mulut pria ini juga sangat mengerikan. Amorth, apa yang ingin kau lakukan? Amorth, pergi kau. Dia berbicara dengan beberapa suara yang berbeda-beda, masing-masing mengklaim sebagai roh yang berbeda yang telah menguasai tubuhnya selama bertahun-tahun. Jadi dia marah ya, Bo. Tubuh yang sudah dikuasai, yang dia pikir itu adalah bisa sebagai rumahnya si iblis ini, tapi dia mau diusir oleh Amorth dari situ.
Setiap roh memiliki karakteristik dan tujuan yang beda, membuat proses eksorsisme menjadi sangat rumit dan sulit. Jadinya setiap eksorsisme, keluar satu iblis yang ini, nanti eksorsisme berikutnya keluar lagi yang ini gitu ya. Maka dari itu yang Amort bilang di awal tadi, bahwa untuk membebaskan satu orang aja butuh puluhan kali ritual pengusiran setan. Sebuah proses yang memakan waktu even sampai bertahun-tahun untuk si pria ini ya. Selama waktu ini, pria tersebut harus menjalani banyak sesi eksorsisme yang intens, di mana setiap kali ada roh yang berhasil diusir, pria ini jadi semakin lemah secara fisik. Ya, kasihan banget ya, karena kan fisiknya itu menjadi kuat, karena sebenarnya banyak roh-roh jahat yang tinggal di dalam tubuhnya dia. Jadi kalau setiap ada yang keluar, dia akan semakin lemah karena sebenarnya tubuhnya itu tuh tadinya nggak bisa dia kuasain sendiri. Namun dengan doa yang terus-menerus dan tekad yang kuat baik dari Amort maupun dari pria ini, akhirnya pria ini berhasil dibebaskan dari semua roh jahat yang menguasai tubuhnya. Setelah eksorsisme selesai, pria ini kembali menjalani kehidupan yang normal. Meski kenangan akan pengalaman tersebut pasti akan tetap menghantuinya dan membuatnya trauma. Mimpi apa sampai tubuhnya itu harus ditempati oleh banyak iblis dan setan? Dari kecil loh. Kasus yang ketiga. Kasus wanita yang terobsesi dengan kematian. Kok ada ya? Kasus ini melibatkan seorang wanita yang memiliki obsesi yang sangat aneh dan berbahaya dengan kematian dan dunia gaib. Wanita ini seringkali mendengar bisikan-bisikan yang menyuruhnya untuk melakukan hal-hal mengerikan seperti bunuh diri atau menyakiti orang lain. Dia juga sering terlihat berbicara sendiri seolah-olah sedang berkomunikasi dengan makhluk yang tidak terlihat oleh orang lain. Keluarganya sangat khawatir, terutama ketika wanita ini sering berjalan di tengah malam menuju kuburan atau tempat-tempat yang dianggap berhantu. Pastor Amort diminta untuk membantu wanita ini, dan dengan begitu dia mulai melakukan ritus eksorsisme seperti kliennya dia yang tadi dua itu ya. Pastor Amort diminta untuk membantu wanita ini, dan dengan begitu dia mulai melakukan ritus eksorsisme. Wanita itu langsung menunjukkan reaksi yang sangat mengerikan. Jadi kebiasaan orang-orang yang kerasukan ini kalau memang mau diusir pasti marah banget ya. Dia mulai mengeluarkan suara-suara yang sangat aneh, hampir mirip dengan suara binatang yang sedang terluka. Tubuhnya bergerak dengan cara yang tidak wajar, dan pada satu titik dia bahkan bisa memanjat dinding dengan kecepatan yang menakutkan, sesuatu yang jelas-jelas tidak mungkin dilakukan oleh manusia biasa. Jadi cicak, Bo. Proses eksorsisme ini berlangsung selama beberapa minggu, dengan Amort dan timnya berjuang keras mengusir roh-roh jahat yang menguasai wanita ini. Setiap sesi eksorsisme yang semakin intens dengan wanita tersebut menunjukkan kekuatan yang semakin besar untuk melawan. Namun Amort tidak menyerah. Dengan doa yang gak henti-hentinya dan bantuan dari timnya, dia akhirnya berhasil mengusir semua roh jahat yang menguasai tubuh wanita tersebut. Setelah eksorsisme selesai, wanita ini berhenti mendengar bisikan-bisikan yang mengerikan dan bisa kembali menjalani kehidupan normalnya meskipun trauma mendalam, sama seperti yang nomor 2 tadi ya. Setelah eksorsisme selesai, wanita ini tentunya berhenti mendengar bisikan-bisikan yang mengerikan dan bisa kembali jalanin kehidupan normalnya, walaupun the same thing tidak akan sama lagi. Kasus yang keempat, kasus pengusaha yang bersekutu dengan setan. Kasus ini melibatkan seorang pengusaha sukses yang mengaku pernah melakukan perjanjian dengan iblis untuk mendapatkan kekayaan dan kekuasaan. Nah loh, orang tuh ya, saking karena nggak mau lagi usaha, pengen cari jalan cepet, kudu lah ya bikin perjanjian sama iblis. Kok bisa-bisanya ya? Tapi itu banyak ya guys. Selama beberapa tahun hidupnya berjalan mulus, dia mendapatkan bahwa apa
dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Jadi perjanjiannya ini untuk awal-awal tahun pertama, menurut dia anggap sukses. Tapi ingat, setan tidak akan memberikan sesuatu tanpa mengharapkan balik. Lambat laun semuanya mulai berantakan. Dia mulai mengalami penglihatan yang sangat menakutkan. Mendengar suara-suara yang memerintahnya untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan, dan merasa seperti ada sesuatu yang selalu mengawasinya. Seolah-olah ada entitas jahat yang mengikutinya kemanapun dia pergi. Rasain ya. Pengusaha ini merasa bahwa hidupnya udah gak terkendali lagi, dan dia mulai kehilangan pegangan atas kenyataan. Setiap malam dia terbangun dengan mimpi buruk yang semakin hari semakin mengerikan, membuatnya hampir gak bisa tidur dan hidupnya berantakan banget. Akhirnya pengusaha ini datang ke Pastor Amort, berharap bisa menemukan jalan keluar dari situasi mengerikan yang dialaminya. Ketika Amort mulai proses pengusiran setan, gejala yang dialami pria ini semakin parah. Suara-suara yang keluar dari mulutnya ini sangat menyeramkan. Dan pada saat itu dia juga mulai meramal dan akurasinya sangat tepat. Ini bukan sekedar dugaan atau prediksi, tapi pernyataan yang dia bilang benar-benar terjadi dan terbukti benar. Selama proses eksorsisme, pria ini juga menunjukkan tanda-tanda fisik yang sangat aneh. Dia seringkali jatuh ke lantai dan tubuhnya mulai kejang, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba keluar dari dirinya. Pada saat tertentu, kulitnya berubah warna jadi pucat dan dingin seperti mayat. Meskipun tubuhnya terlihat sangat lemah, dia menunjukkan kekuatan luar biasa ketika mencoba melawan ritus eksorsisme yang dilakukan oleh Amort. Proses eksorsisme berlangsung selama beberapa bulan, dengan setiap sesi menjadi semakin intens. Pria ini seringkali mencoba melarikan diri dari ruangan, berteriak dia akan lebih baik mati daripada harus melalui proses ini, karena emang juga kesakitan banget ya. Dia harus berjuang melawan prosesnya dan juga melawan setan-setan yang ada di dalam tubuhnya sendiri. Namun Amort tetap gigih dan terus melanjutkan ritusnya, yakin bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan pria ini adalah dengan membebaskannya dari cengkraman iblis. Pada akhirnya, setelah berbulan-bulan doa dan usaha yang luar biasa, pengusaha ini berhasil dibebasin dari pengaruh jahat yang mengendalikan hidupnya. Dan dia lalu bertobat dan dia berjanji bahwa kehidupan barunya nanti dia akan lebih religius dan dia berusaha untuk menebus segala dosa-dosanya. Tetapi menurut literasi yang ada, pria ini juga gak bisa sama sekali melupakan pengaruh setan. Dia akan terus-menerus mengingat perjanjian gelap yang sudah dia buat dan terus menghantuinya, walaupun dia juga berusaha sih untuk mencari kedamaian hidup. Itu adalah tadi 4 kasusnya Pastor Amort dari sekian puluh ribu kasus yang dia tangani selama masa hidupnya. Pastor Amort terus menjalankan tugasnya sebagai eksorsis sampai usia tua. Meskipun usianya sudah lanjut, dia tidak pernah berhenti melawan kekuatan jahat yang menurutnya semakin mengancam dunia modern. Dia meninggal pada 16 September 2016 di Roma karena komplikasi dari penyakit paru-paru. Meskipun banyak kontroversi yang melingkupi kehidupannya, Pastor Amort tetap dikenang sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam gereja Katolik, terutama dalam hal eksorsisme. Warisannya terus hidup melalui tulisan-tulisannya yang telah memberikan wawasan mendalam tentang dunia eksorsisme dan pertempurannya melawan kejahatan yang tidak terlihat. Pengaruhnya sangat besar dalam membentuk pandangan umum tentang pengusiran setan dan kekuatan gelap di dunia ini. Kalian bisa lihat filmnya Pop Exorcism. Kalau kalian lihat filmnya yang dibintangi oleh Russell Crowe, menurut aku sih itu bagus banget dan recommended untuk dilihat bagi kalian yang suka genre horor dan pengusiran setan. Thank you guys udah lihat video aku hari ini. Sampai ketemu di video aku lainnya dengan cerita-cerita yang pasti akan lebih seru-seru lagi. See you in my next video.